Anak gue NU yang itu luar biasa kampung itu. Sudah NU yang ada lagi Islam Al-Herat, ada Islam DDI dan macam-macam. Apalagi kalau kita bicara teologi Islam, ada namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Kenapa banyak sekali ini? What happened? Kamu tahu itu artinya? Kamu itu, kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya kok sampai banyak sekali Islam? Dirinya salah. Yang paling benar Islam dia, di luar Islam dia dari Tuhan sampai kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya Islam itu cuma satu. Itulah saya menulis quotes. Kamu tahu artinya? Saya sendiri juga tidak tahu. Saya menulis kemarin, kalau tidak salah 4 atau 5 hari lalu di dalam Instagram dan Twitter. Saya kelihatan segi bonafil. Jangan kau misalkan saya ini Ustaz kaleng-kaleng. Kenapa kau tersinggung situ? Sumber dari Yang Maha Esa. Tetapi ketika Islam itu masuk datang kepada manusia, Islam itu menjadi beragam. Karena dia sudah datang sama kita, dia menjadi beragam. Ya kan? Kenapa dia beragam? Karena sudah ada unsur pemikiran di dalamnya. Bukan hanya semacam teks. Ya, ini Bapak boleh catat, Bapak boleh setuju atau tidak terserah. Bapak ambil pendapat saya, boleh tidak diambil. Asal jangan satu yang Bapak ambil, pendapatan saya. Saya berkata di dunia ini tidak ada saya di mana Islam yang paling murni. Yang selalu bicara bahwa kita harus kembali kepada Nabi supaya Islam murni. Yang mana Islam yang murni? Menurut saya tidak ada sesuatu yang murni di dunia ini. Keberagamaan kita, keberislaman kita itu juga tidak murni. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, pengetahuan orang-orang sebelum kita. Ada kaum ikut Syafi'i, kaum juga ikut Hambali, mungkin kaum ikut Bahasa Lama, ada yang ikut Uwas. Artinya keberagamaan kita itu, keberislaman kita itu tidak murni menurut kita, tetapi dia menurut orang lain. Tidak ada sesuatu yang murni di dunia ini termasuk Islam dan keberagamaan kita. Kenapa? Beragama kita mengikuti pendahulu kita atau berdasarkan mazhab atau apa yang ditulis oleh orang sebelum kita. Itu yang kita pakai. Kenapa? Itulah yang kemudian tidak murni. Saya. Oke. Artinya ketika Islam itu datang kepada manusia, dia menjadi beragam. Olehnya itu ketika Islam beragam, terima dan pahami itu dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada Islam yang satu itu. Sudah tidak ada. Islam yang satu itu hanya dari Allah datang kepada Nabi Muhammad. Begitu keluar dari Nabi Muhammad SAW, Islam sudah beragam dan berdasarkan pemikiran demi pemikiran seseorang. Itu yang menyebabkan dia menjadi beragam. Olehnya itu, produk pemikiran keislaman kita beragam. Pilihlah salah satunya, sah kalau Anda memilih salah satunya dan harus dihormati dan dihargai. Ya bisa. Atau kita Islam Muhammadiyah, tidak usah kita marah-marah Islam NU. Kenapa? Sama-sama produk pemikiran. Yang mana yang paling benar? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya menggunakan pemikiran kita terbatas. Seandainya ada Nabi Muhammad, kita akan tanya sama Nabi Muhammad, yang mana yang benar ya Rasulullah? Tarawih 20 atau 8? Yang ada ini kan penafsiran saja. NU bilang ada hadisnya begini, jadi 20. Muhammadiyah bilang, ada hadis. Jadilah 8. Kan begitu? Untuk menentukan yang paling benar siapa? Hanya Allah SWT. Manusia berdasarkan pemahaman dan pemikiran. Pemahaman dan pemikiran kita itu bukan mutlak benar, tetapi relatif kebenaran. Hal itu Syiah.
Kalau Bapak belajar sekte Syiah, di dalam Syiah tidak ada tarawih. Kenapa di dalam Syiah tidak tarawih? Karena dia menganggap Nabi tidak pernah tarawih. Yang itu. Ini kan soal pemahaman pemikiran. Jadi ketika ada orang berbeda pendapat, terima, hormati perbedaan itu, dan hargai apa pendapat orang lain. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapat itu, kita hormati dan hargai karena dia sudah berpendapat sama dengan kita, mengamalkan ajaran Islam kita berdasarkan pendapat ulama kita. Kan begitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya melihat antara anak-anak muda NU dan anak-anak muda Muhammadiyah itu kan sudah jarang mempersoalkan tarawih. Mereka sudah jarang berkelahi. Oh ini 8:28, tidak ada yang berkelahi. Dulu zaman saya muda berkelahi Pak. Waktu paksa kita, pokoknya imamnya harus 20, kalau tidak 20 jangan. Satu lagi, tidak. Alhamdulillah kita bersyukur anak-anak muda kita sudah luas wawasan. Bahwa di zaman Nabi juga terjadi pemahaman keislaman. Di zaman Nabi yang ada Rasulullah, yang Nabi masih hidup, itu bisa melahirkan beragam pendapat. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bala tentaranya untuk dari Bayoge belok kiri. Di Madinah ini Bani Quraidah, bahasa Arabnya itu menguatkan, jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kira-kira bahasa Bugisnya ajalalo. Betul itu pahamnya ya. Yang bilang, saya ini kan Bugis jagungan dulu ya. Hanya persiapan 2029 ya. Ajalalo koma sambaja asara kecuali di Bani Quraidah. Jangan sekali-sekali sembahyang asar kecuali di Bani. Berangkat ini bala tentara menuju Bani Quraidah. Di dalam perjalanan belum sampai di Bani Quraidah sudah muncul pendapat. Dia bilang matamani waktu asarai. Tumitornya toh? Yang tahu, isi orang Padang Jaya juga ada. Ada yang berpendapat bahwa sekarang waktu asar sudah masuk, padahal kita masih setengah perjalanan ini. Bagaimana ini? Ada hadis Nabi mengatakan kamu salat tepat waktu. Kalau itu, yang kamu kan biasa, apalagi yang jamaah tabligh itu. Luar biasa itu kawan-kawan kita jamaah tabligh. Begitu dengar azan, lari. Kita kan dengan azan tunggu dulu. Artinya tidak salah juga kita, cuma toh memang tidak mempercepat. Yang salah itu aku dena sembahyang. Ya toh jangan juga jamaah tabligh salahkan kita orang. Artinya dia itu sudah bagus. Begitu dengan azan, kita ini dengan azan tunggu dulu, tapi kita tetap sembahyang juga. Sama-sama sembahyang, cuma kita tidak tepat waktu. Kalian itu di awal waktu, kami salat yang masih ada waktu. Kan ada bedanya itu awal waktu dengan masih ada. Sama-sama tepat waktu. Selama kita salat masih ada waktunya, namanya tepat waktu. Itu saja. Nanti kita akan jelaskan lagi. Oleh itu saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan. Di mana dasarnya mengatakan salatlah engkau pada awal waktu? Mana dasarnya? Yang ada itu as-salatu ala waktiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Yang mana tepat waktu? Ada orang kemudian memahami, memikirkan, lahirlah pendapat yang dimaksudkan tepat waktu itu pada awal. Kalau saya yang dimaksudkan tepat waktu selama masih ada waktu. Salat zuhur dari jam berapa sampai jam berapa? Misalnya dari 12:30 sampai 2:30. Selama saya berada di dalam itu, maka saya tepat waktu. Kan tidak terlambat namanya. Nah, kita bisa beda pendapat dan bisa beda pendapatan juga. Oleh itu saya selalu mengawali tadi. Kenapa Islam beragam? Begitulah cara berpikirnya umat Islam. Tidak usah kita bilang kita yang paling benar.
Kalaupun kita bilang kita yang paling benar, janganlah menyalahkan orang lain. Karena tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Berdebat dan berdiskusilah sahabat. Dia bilang betul juga ini, salat asar sudah datang. Yang satu bilang, jangan. Nabi bilang tidak boleh salat kecuali sampai di sana. Tapi dia bilang, sudah masuk waktu. Terjadilah perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi di saat Nabi belum lama mengucapkan hadis itu. Coba kamu bayangkan, belum lama diucapkan hadis, masih ada Nabi, sudah bisa melahirkan perbedaan pendapat. Apalagi yang 1500 tahun lalu. Yang kita orang sekarang ini, yang hidup dengan teknologi yang sudah begitu canggih, tentu akan melahirkan banyak pemikiran-pemikiran baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sama saja ada hadis Nabi bilang begini, al-a'immatu min Quraisyan. Kalau kamu mengangkat pemimpin, harus ambil pemimpin dari bangsa Quraisy. Coba tanya di KPU, adakah persyaratan pemimpin bangsa Quraisy? Mana Pak Idrus? Kalau kamu tidak bikin persyaratan itu, artinya tidak mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih ini. Al-a'immatu min Quraisy. Angkatlah pemimpin dari bangsa Quraisy. Hadianto bangsa Quraisy. Nah ini, bagaimana kita memahami teks Al-Quran? Bagaimana kita memahami teks hadis-hadis Nabi Muhammad yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kita sekarang? Itulah penyebabnya lahir Islam yang beragam, karena pemikiran kita bisa melahirkan perbedaan. Saya mau kembali ke sana dulu. Apa yang kau tunggu? Malam ini saya sudah ditunggu dari di Cafe MB. Kami bayangkan berapa pendapatan saya. Biasanya kami hitung ke uang kami. Maka kita simpulkan cerita salat asar karena sudah masuk waktunya. Sembayanglah sekelompok sahabat ini. Pokoknya dia bilang, karena sudah masuk waktunya, saya sembayang. Terus ada lagi sebagian menunggu sampai di sana. Karena berdasarkan teksnya. Kira-kira setelah kembali 1 bulan dari peperangan itu, ada salah seorang sahabat yang ikut bertanya, ya Rasulullah, waktu kamu perintahkan saya ya Rasulullah untuk salat asar di Bani Quraidah, kami itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang salat asar bukan di Bani Quraidah, dia salat asar alasannya sudah masuk waktu. Ada juga yang salat asar biar sudah lewat waktu masih dia sembahyang asar. Jadi waktu sampai di Bani Quraidah itu menjelang maghrib sudah. Tetap mereka salat asar karena perjanjiannya dengan Nabi salat asar di sana. Maka Nabi terus berkata kepada sahabat yang bertanya, kalian semua berada dalam kebenaran. Nah, coba lihat. Nabi bilang, kalian semua berada dalam kebenaran karena kalian sudah berusaha keras, kalian sudah berpikir, lahirlah 2 pikiran. Yang satu mengatakan, lihat secara teksnya, bahwa Nabi suruh salat asar di Bani Quraidah, itu artinya melihat teks. Yang satu melihat kontekstual, konteksnya. Rasul berkatakan pasti yang satu yang salat asar bukan di Bani Quraidah itu dia memahaminya bahwa hadis Nabi mengatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya Nabi supaya perjalanan bala tentara ini cepat jalan, sehingga kalian pas salat asar sudah sampai. Ya kan begitu maksudnya ini yang pertama. Cuma apa boleh buat, dia bilang kita lama berjalan. Karena kita lama berjalan, maka salat asar sudah masuk waktunya, maka ini kemudian mereka salat asar. Nah, yang satu melihat teksnya, yang satu melihat konteksnya. Nabi mengatakan kalian berdua semua dalam keadaan benar. Coba lihat Nabi Muhammad SAW padahal memiliki hak otoritas itu ya dari Allah.
boleh menyalahkan, boleh membenarkan kalau Nabi. Tapi Nabi berkata, kalian semua dalam keadaan benar. Yang salat asar bukan di Bani Quraidah benar, yang salat asar di Bani Quraidah juga benar. Bagaimana Nabi ramah dan santun terhadap perbedaan pendapat. Inilah yang kita harapkan sebenarnya. Umat Islam itu dewasa terhadap perbedaan-perbedaan sehingga kita tidak bertikai dan berkelahi hanya karena perbedaan pendapat. Hadisnya sama, ayatnya sama, tetapi pemikiran kita bisa berbeda di dalam melihat teks. Itulah saya pernah menulis, Islam dan pemahaman tentang Islam dua hal yang berbeda. Islam itu bersumber dari Allah, pasti benar. Tetapi pemahaman tentang Islam itu bersumber dari manusia, bisa benar, bisa juga salah. Oleh itu, kita harus melihat yang mana pemahaman Islam atau Islam. Kalau Islam pasti benar, tetapi pemahaman Islam bisa benar, bisa juga salah. Bosan sudah kita berkelahi soal kunut dengan tidak kunut. Sudah capek kita orang. Atau tahlil tidak tahlil, tidak usah diperdebatkan. Yang mau tahlil datang, yang tidak mau tahlil aja no. Ya tidak usah, selesai urusan. Nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang benar, yang tahlil atau tidak tahlil? Saya yakin Allah akan menjawab dua-dua benar. Kan gitu. Itulah sebabnya kalau bapak dan ibu dengar cerita Imam Syafi'i dengan Imam Malik, pernah dengar ceritanya itu? Pernah ya? Belum? Apa yang kamu dengar selama ini? Ini ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i. Kamu kenal Imam Syafi'i itu? Imam di Kabonena sekarang. Syafi'i. Karena produk pemikiran itu pasti berbeda. Bapak tanya sama bapak-bapak sekarang ini, ibu-ibu tanya sama bapak ini, bagaimana wanita cantik itu? Pasti dari antara sekian ini lain pendapatnya. Apalagi kalau dia ada istrinya di samping, lebih lain lagi pendapatnya. Ada yang bilang, oh wanita cantik itu apabila rambutnya panjang. Ada wanita cantik kalau matanya. Melihat wanita cantik saja bisa melahirkan banyak pendapat. Ya. Kenapa? Karena ada unsur pemikiran, ada subjektivitas manusia. Menurut saya yang cantik ininya, menurut kau terserah. Ya kan begitu? Oke. Kalau itu kita sepakati yang seperti itu, maka di dalam ajaran agama juga ada yang begitu. Saya kasih contoh terakhir. Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, harus diusahakan, bekerja, berusaha, keluar rumah, baru datang rezeki. Terus Imam Malik bilang tidak, rezeki kalau dia mau datang sendiri. Biar kita dulu di rumah, kalau dia mau datang. Ya kan, biasa kita kaget, rezeki. Kita diam-diam di rumah, tiba-tiba orang mau amplop. Ya kan begitu. Kita sudah tidak, rupanya honor kita ceramah 2 bulan lalu. Tuan rumah lupa kasih. Kita juga sudah tidak pikir, kan kita pikir sudahlah tidak ada memang. Berarti tidak ada rezeki. Tapi tiba-tiba kalau memang rezeki kita pasti datang. Bahkan orang Arab mengatakan rezeki itu datang ya'ti ilaika walau fi jabhatil asad. Rezeki itu akan datang walaupun di dahinya singa. Kamu pernah lihat rezeki di dahinya singa? Bisa kamu ambil dahinya singa. Walau fi jabhatil asad. Rezeki itu kalau dia mau datang walaupun di dahinya singa. Kalau rezekimu engkau pasti dapat. Coba bayangkan hebatnya orang Arab ini. Ini Arab di Saudi, pengen bayogi. Tidak apa-apa. Perbedaan pendapat tidak ada masalah. Kita juga mengajar di kampus. Saya kira Pak Mokhtar juga mengajar di kampus itu perbedaan pendapat. Bahasa Inggris itu banyak sekali perbedaannya. Bahkan orang Inggris ini sebenarnya tidak pintar Pak Mokhtar. Kita belajar bahasa Inggris seperti bolo-bolo gitu. Ada huruf yang sama di bahasa berbeda.
Ya kan biasa begitu tuh. Iya, ada tulisan akasia. Kamu pernah lihat tulisan akasia? Tulisannya A-C-A-C-I-A. Dua C-nya tuh. Tapi begitu dua-dua tidak sama bacanya. Yang satu A, yang satu sia. Pintar orang Inggris ini. Ya kan bisa begitu loh. Ya. Sukses. Satu dibaca S, satu dibaca K. Itulah pernah kamu dengar. Ada orang Bugis belajar membaca, pernah dengar? Belum. Ya, tidak usah kamu dengar. Bahwa huruf C itu dibaca dengan C kan begitu. A, B, C. Sudah dia tahu bahwa huruf C itu begitu dan dibaca C. Diajar kan paket ain. Dia lewatlah di jembatan 1. Di situ ada iklan, waktu itu iklannya Coca-Cola. Dia baca co. Marah, Papa ini bikin malu. Bukan Coca-Cola. Kenapa begitu? Iya, huruf C dibaca K. Dalam hatinya, kemari kau ajar saya huruf C dibaca K. Ya sudah, dia namanya orang tua sabar toh. Apalagi memang bodoh. Tidak lama setelah itu lewat lagi di rumah makan. Ya kan, tertulis Coto Makassar. Dia baca Coto Makassar. Atau tidak usah kita cerita itu deh. Nanti Bapak cari sendiri, saya sambungannya. Mau dilanjutkan ini? Tidak tersinggung kami orang Bugis. Ya, jangan saya pulang kami hadang lagi. Jadi waktu dia marah lagi sama Atman, dia bilang, Papa ini bukan koto, Papa, coto. Apa Papa bilang? Tai lako. Mohon maaf Pak Ibu. Di sini. Dan masih banyak saya temukan yang begitu canggih begitu. Lalu Imam Syafi'i bilang rezeki itu harus dicari. Sementara Imam Malik bilang tidak. Beda pendapat. Padahal ayatnya yang dipakai sama, yaitu wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Itu ayatnya. Tapi Imam Syafi'i bilang karena ada kata dabba itu artinya binatang melata. Binatang melata itu kan bergerak. Kalau ular kan gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i karena ada kata dabba bergerak, maka manusia kalau mau dapat rezeki harus bergerak. Ya gitu. Nah, ini bukan Al-Quran sudah ini sudah. Ini yang saya bilang tadi, pemahaman terhadap teks. Imam Syafi'i bilang karena ada dabba, dia pahami dabba itu dengan pengertian bahwa bergerak. Kalau mau dapat rezeki, bergerak, berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Imam Malik bilang tidak, sudah ditetapkan, mau ada atau tidak Allah yang tetapkan. Tidak usah lagi kau bilang bergerak atau tidak bergerak. Nanti saya kasih contoh sama Bapak bagaimana di kehidupan modern sekarang ini. Kami pakai yang mana, Imam Syafi'i atau Imam Malik? Nanti saya jelaskan sama kami kalau ada waktu. Kalau kita tunggu lagi kalau ada yang meninggal. Kenapa kami ketawa? Meninggal itu bukan ketetapan Zainal Abidin, tetapi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 kali kita bilang orang meninggal, kalau belum waktunya tidak. 1000 kali kita berdoa orang supaya hidup, kalau waktunya juga sudah datang pasti datang. Maka Imam Syafi'i satu kali di kota Madinah, dia keluar rumah, dia lihat orang memetik kurma, dia bantu. Setelah selesai dia bantu memetik kurma, yang punya kurma ini kasih bonus, kasih hadiah.
Dia bilang, wahai Syafi'i, karena kau sudah membantu memetik korma, saya kasih kau bonus 2 kantongan korma. Ya kan? Dikasih dia 2 kantongan. Yang saya pertanyakan ini ibu-ibu, dari mana dia dapat kantongan? Padahal waktu itu belum ada Indomaret, Alfamidi. Nah, saya rubah redaksinya ini supaya kelihatan cocok. Diberikan 2 keranjang kurma. Kalau keranjang kan masih masuk akal dulu. Zaman dahulu orang pakai keranjang, tidak pakai kantongan. Apa itu? Itu bahasa Kaili. Sudah cocok itu tinggal. Jangan pancing saya. Itu bahasa Kaili itu hebat itu. Ada bingga, ada bongga, ada bengga, ada bango, ada bongo. Saya sedang pelajari itu, kamu akan bahasa Kaili. Ternyata bahasa Kaili itu beda 1 huruf, beda artinya. Nanti saya akan pelajari bahasa Bugis sesudah ini. Ternyata orang Bugis juga begitu, beda hurufnya sedikit, beda artinya. Cuma saya tidak ingin menjelaskan di hadapan orang Bugis. Pasti salah semua kita. Sama dengan gempa kemarin kan, gempa itu bahasa Kailinya apa? Goyang tanah bahasa Kailinya apa? Lingu toh? Li itu kalau orangnya goyang, apa tanahnya goyang namanya li. Kalau orangnya yang goyang namanya la. Itu beda tipis itu. Betul saya bilang sama komil ini. Saya sedang melakukan penelitian sehingga nanti saya akan berkesimpulan orang Bugis dan orang Kaili adalah orang yang religius. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga begitu. Lain atasnya, lain kasrah, lain fathah, lain dhamma. Itu beda arti. Kami pancing saja. Baik. Saya kembali ke persoalan kita dulu. Apa tadi ini Kak? Keranjang. Pulang dia gembira betul. Kenapa? 2 kantong keranjang. Kegembiraannya itu bukan karena dapat kurma itu, pendapatnya benar. Keluar rumah, bekerja, dapat rezeki. Ini dia mau buktikan sama gurunya. Guru, melihat saya guru, dan jalan dia sudah berkata memang. Pendapat saya guru benar, coba lihat. Keluar rumah, berusaha, bekerja, saya dapat kurma 2 keranjang. Dia sorot di hadapan gurunya. Gurunya makan juga. Kan disorot di depannya. Makan 1, 2, 1 sampai 5, senyum dia makan. Jadi dia tanya, guru, kenapa kamu senyum-senyum? Rupanya Mas Syafi'i orang Kaili. Karena dia bilang, kamu senyum-senyum. Kenapa dia bilang, kamu salahkan saya? Gurunya bilang, saya tidak salahkan kau. Saya cuma makan dalam keadaan senyum. Saya tidak salahkan kau. Iya guru, pendapat saya benar. Saya keluar rumah, bekerja, dapat rezeki. Berarti pendapat saya benar. Gurunya bilang, pendapatmu benar, tapi pendapatku juga benar. Kenapa pendapat guru benar? Coba lihat, dari tadi saya duduk sini tidak pernah keluar rumah, korma yang datang sama saya. Guru benar. Coba lihat, kan? Kormanya ya. Berarti pendapat saya juga benar. Kalau memang sudah mau datang, pasti datang. Coba. Kedua tokoh pemikir Islam ini berbeda pendapat, tapi bisa tertawa terbahak-bahak. Kedua-duanya tertawa riang gembira. Sebenarnya saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu menginginkan warga Kota Palu itu kalau ada perbedaan pendapat bukan kita berkelahi dan berdebat terus, tapi kita bisa tertawa terbahak-bahak sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik perbedaan pendapat tapi mereka tetap tertawa dan terbahak-bahak. Jangan cuma insya Allah iya. Itu yang kita harapkan sebenarnya, tertawa terbahak-bahak padahal beda pendapat. Yang terawih 20 ketawa, yang terawih 8 ketawa. Kalau ditanya kenapa kalian ketawa, yang kita ketawakan yang orang tidak terawih. Itu baru cara berpikir Islam yang baik dan benar. Sekarang pertanyaan terakhir, pendapat mana yang kamu pakai sekarang? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Dua-duanya. Yang dua-duanya itu dari gampang ya. Maka sebenarnya menurut saya ya, mungkin belum tentu juga benar karena pemikiran saya bisa salah dan bisa keliru.
Saya berpendapat dua-duanya memang bisa dipakai tergantung Kondisi. kondisi Iya. dan situasi. Ya. Kalau dia kalangan ekonomi ke bawah, ya lebih baik pakai Imam Syafi'i. Iya, maksud saya supaya bekerja dong, berusaha keluar rumah, melamar kerja dan lain sebagainya, lebih baik pakai Imam Syafi'i. Apalagi P3K belum keluar SK. Tadi laku ada ratusan itu dosen-dosen diberhentikan, saya baca di koran itu kan. Saya lihat UIN iko-iko juga. Jadi kalau yang ekonomi lemah ke bawah, yang belum mapan ekonominya, belum mapan pekerjaannya, lebih baik pakai pendapat Imam. Bagi yang sudah konglomerat, pengusaha besar, kita bisa menggunakan Imam Malik. Kenapa menggunakan Imam Malik? Karena sudah terbentuk semua kan? Organisasi kita sudah terbentuk, terstruktur dengan bagus, manajemen keuangan kita sudah mapan, kan kita tinggal dulu rumah. Terus tiba-tiba muncul SMS banking. Matama di 2 miliar. Ya kan betul? Imam Malik ini loh, menunggu di rumah. Kenapa? Karena sudah diatur, sudah ditata pengelolaan organisasi, manajemen perusahaan dan lain sebagainya sudah tertata dengan baik, maka kita boleh menggunakan pendapat rezeki yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik. Saya kira kami setuju dengan pendapat. Kalau kami juga tidak setuju, tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi pendapatan saya. Cuma yang saya minta, kenapa Islam beragam? Biarlah dia beragam karena dia datang kepada kita, pemikiran kita berfungsi, akal pikiran kita gunakan memahami agama Allah ini. Biarlah Islam itu beragam, tetapi kita tetap bersatu dan berbeda pendapat. Tawa terbahak-bahak. Terakhir kali saya berkata, tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi baik dengan tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun dia berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.